Hei, halo, ketemu lagi sama aku Uncle Wayne. Hai, gimana kabar kalian semua? Aham. Tiap hari ganti pekerjaan ini Uncle Wayne, right? So, kalau kemarin ya, aku ceritakan pekerjaanku sebagai cleaning service, juga sebagai handyman. Maka hari ini Uncle Win punya pekerjaan lain, yaitu sebagai carpet cleaning service, right? Loh, mungkin ada pertanyaannya, Uncle Win ini macem-macem ya pekerjaannya. Well, memang ya apa ya, berjalan dengan berjalannya kehidupan saya ya, sejak saya menyentuh kaki di Amerika ini, banyak hal, banyak pengalaman dan yang saya lewati dalam kehidupan, ya kan, yang dari awal dari kerja di restoran dan sampai saya punya usaha sendiri, yaitu carpet cleaning, juga cleaning service, juga maintain juga. So dengan apa ya, dengan waktu dan keadaan, maka banyaklah pengalaman dan apa yang saya temui dalam perjalanan hidup saya. Jadi salah satunya adalah sebagai carpet cleaning, guys, right? Oke. Ini kenapa kok saya merintis carpet cleaning ya? Saya juga pernah, namanya manusia ya. Selama di Amerika ini juga saya pernah mentok sampai ibaratnya juga pernah dalam hidup pernah kamu dalam keadaan di atas, juga pernah juga dalam keadaan di bawah, ya kan? Jadi tidak semua orang di Amerika ini langsung bisa sukses, itu juga enggak, karena sebelum ini saya pernah usaha jual beli mobil, ya kan, bangkrut ratusan ribu ya. Itu di awal ya, sekitar tahun 2006 2007 ya, sekitar tahun situ. Saya pernah buka dealer mobil bekas, tapi akhirnya bangkrut karena ya ada masalah dengan teman kerja ya, orang bule juga, menjadi pengalaman lah akhirnya, dari situ. Dan waktu itu udah bingung, kepepet, akhirnya saya banting setir karena punya sisa uang sekitar 30.000 left atau berapa waktu itu. Akhirnya saya banting setir, saya belikan carpet cleaning mesin dengan mobil setup, ya kan. Jadi dan akhirnya mulai sekarang ya, mulai sejak tahun 2007 2008 ya kan, mulai 2008 di mana Amerika ekonomi itu bobrok, ya kan. Saya awalnya sebelum ke bisnis properti itu saya belajar, saya mempunyai usaha carpet cleaning dan cleaning service, makanya itu aku namakan Mi Amigo. Itulah usaha carpet cleaning dan cleaning service saya, ya kan. Dengan modal 30.000 waktu itu. Saya dapat mobilnya udah tua, tapi mesinnya itu masih baru. Oke.
Jadi cari customer bagaimana juga, susah-susah gampang cari customer, and then bersihkan karpet ya. Lumayan juga sebenarnya, lumayan juga untuk pendapatan untuk jadi carpet cleaning itu lumayan juga. Ibaratkan kasih sampel aja ya, kalau satu hari ya di average satu hari Anda dapat 3 customer ya, itu rata-rata 200 sampai 300 dolar satu rumah. So bisa kalikan ya, bisa kalian hitung lah akhirnya ya kan di situ. Dan dari situ akhirnya saya mulai merangkak lagi, tapi juga lelah, kerja siang malam, ibaratnya kerja lelah juga ya. Meski carpet cleaning itu kerjanya ndak all day ya, misalnya satu rumah itu maksimal itu 2 jam selesai ya, 1 jam 2 jam 1 jam 2 jam selesai. Jadi ya sebenarnya kerja itu sehari itu 6 jam ya kan. Tapi karena waktu itu juga saya kerja sendiri ya, namanya juga ingin punya mengembalikan investment ya kan. Ya akhirnya dari kerja carpet cleaning itu akhirnya saya ketemu orang ya kan, ketemu orang-orang baik ya kan, yang mulai yang memperkenalkan diri saya kepada properti bisnis ya kan. Awal-awalnya sih saya cuman ya bersih-bersihkan ya, kayak bersih karpet. Akhirnya karena kemauan dan memang saya eager belajar ya kan, akhirnya saya belajar, saya ikut orang belajar apa sih tentang jadi apprentice di bidang servis atau memperbaiki sesuatu atau tentang sesuatu di rumah atau properti di Amerika ini. Ternyata gampang juga ya, memang ya. Kalau di Indo saya memang melihat-lihat gimana bangunan, gimana kan, tapi kan tidak pernah belajar. Nah di Amerika itu semuanya itu standar, Akhirnya saya ikut belajar ya, orang ya sekitar satu tahun lah. Akhirnya saya ambil tes untuk ikut mendapatkan license general contractor. Akhirnya dapat, dan akhirnya saya mulai usaha sendiri. Saya bekerja dengan orang teman bule juga karena dia realtor, and then dia yang mendapatkan rumah dari bank. Akhirnya saya perbaiki, akhirnya saya permak rumahnya, renovasi, kita jual lagi, and then thus on and on continue until COVID hit ya. Saya sejak COVID hit itu saya berhenti juga. Selain itu juga nggak beli rumah lagi kita. Akhirnya karena saya sudah memiliki beberapa properti akhirnya waktu itu ya kan. Dan yaitu yang aku bilang kan, aku maintain tiap hari juga, salah satunya ini juga. Dan akhirnya what happened dengan my carpet cleaning? Well, my carpet cleaning engine is, I still have it till right now, karena tetap itu saya butuhkan. Seperti waktu saya bersihkan rumah ini ya kan, ada karpet begini nih, karena aku butuhkan, so I still keep it. Tapi karena lelah ya, terlalu lelah, jadi saya ndak bikin bisnis lagi. Maksudnya
hanya orang-orang tertentu yang betul-betul saya kenal, saya mau melakukan carpet cleaning. Jadi ya selama ini akhirnya usaha carpet cleaningku aku tinggalin karena aku mengerjakan hal yang lain yang lebih aku senangin, karena carpet cleaning melelahkan. Oke, aku tunjukkan kalian apa sih carpet cleaning mesin itu, ya kan. Oke, let's go. Ya, ini mobilnya. Ini mobil yang Kelvin, van. Ini tahun 2010, ya kan. Ini van yang itu karpet mesinnya. Ini masih on, so karena ini saya sedang melakukan cleaning karpet juga. Jenis Prosem Legend. Dulu ini aku beli 20.000 sama mobilnya tua gitu, 10.000, so modal 30.000 waktu itu. But sekarang ya mungkin tuh pakai mesin Kohler 25 horsepower kayaknya. Itu ada tank, ada waste tank. Jadi cara kerja ini ada dengan hose besar, hose kecil ya, karena enggak pernah aku pakai, paling aku pakai ya sebulan sekali lah ini mesin ya. Kadang sebulan 2 kali, sebulan sekali, sebulan 2 kali kadang gitu. Jadi oke, udah jelas ya kan. Jadi ini mesin hookup, ini water pump ya kan. Ada water pumpnya, ada vacuumnya, itu namanya vacuum inlet ya kan. Ada water inlet. Jadi mesin ini berfungsi nyepre dan sucking water in same time. Ini pipanya ya kan. Ini udah aku baru selesai aku bersihkan ini tadi. Dan sekarang ganti di ini ruang tamu ya kan. Nah, ini mesinnya yang satunya. Namanya ini Rotovac ya kan. Jadi ini bagian sebelah kiri ini, kalau kita pijat, nah itu memutar. Nah kayak di bawah sana itu ada vacuum ya, memutar vacuum. Kelihatan ya, di bawah ada sepatunya ini, terus ini vacuum, terus ada pipa itu nyeprekan air. Jadi sama, di saat yang sama dia itu vacuum nyepre air, jadi nyepre air ke karpet dan sucking same time. And then itu chemical ya, aku spraykan di situ. Right, kelihatan kan? Oke, ya kalau mungkin ada teman yang ingin tahu sekarang
sekarang berapa modal untuk bikin carpet cleaning bisnis di Amerika, ya kan? Kalau sekarang ya mahal ya. Karena apa? Karena mobilnya aja mahal sekarang ya. Mobilnya sekarang sekitar 40-an ribu. Dan ini ya butuh sekitar 70.000 lah sekarang, ya kan, untuk bisnis carpet cleaning begini ini. Revenue-nya berapa ya? Kira-kira bisa bikin 10.000 lebih ya. Itu tergantung berapa customer yang Anda bikin. But itu yang pernah aku jalanin, ya kan. Paling enggak bikin 10.000 ya tiap bulan. But lelah sekali juga karena apa? Enggak tahu ya, karena mungkin karena aku lakukan sendiri. Namanya orang Indo, kadang bekerja itu saya bekerja sendiri, mostly saya bekerja sendiri ya. Lately only waktu menggarap properti ya saya punya pekerja, but carpet cleaning itu saya lakukan mostly sendiri. Oke. Oke. Apalagi cerita. Oke, jadi carpet cleaning ini mudah-mudah gampang, pekerjaan mudah-mudah gampang, tapi karena saya udah tua ya, jadi saya kecapean sendiri. Kalau kerja 6 jam kecapean, Uncle Wing kerjanya berapa jam tiap hari? Mungkin mostly ya, lately memang saya tidak bekerja, jadi saya bekerja paling 2 jam, 3 jam, and then istirahat, karena saya punya pinggang saya ini kena kronik ya, kena sakit, mungkin terlalu ngangkat barang-barang yang berat waktu dulu, dan setiap 6 bulan harus pergi dokter, harus disuntik apa namanya itu, harus dibius dulu waktu nyuntik, tapi ya kan itu itu setiap 6 bulan. Anyway, jadi tentang pekerjaan carpet cleaning, kalau memang seperti yang saya bilang, di Amerika ini kalau Anda punya bisnis sendiri itu jauh menguntungkan daripada Anda ikut orang, ya kan. Seperti juga dimanapun juga ya, memang mungkin penghasilan Anda bisa dapat 4.000, 5.000 itu kalau ikut orang, but kalau Anda usaha sendiri ya paling enggak double ya akan penghasilan Anda, memang begitu. Ingat, oke, semua bisnis di Amerika itu juga kadang-kadang tidak lancar juga, namanya juga bisnis, ada yang lose, ada yang win. That is a resiko of business. Jadi jangan dipikir semua bisnis di Amerika itu akan mendapatkan uang berlimpah, itu tidak, oke. Bukan bisnis kecil aja, bisnis besar juga sama aja. But ingat sobat, untuk usaha di Amerika itu paling tidak Anda harus butuh permit. Setiap usaha butuh license, butuh permit. Jadi kalau Anda ingin buka usaha, pastikan dulu Anda berstatus legal, dan habis itu Anda mulai usaha. Tapi kalau Anda masih berstatus ilegal, ya berusahalah untuk melegalkan diri. Oke. Itu saja mungkin pesan Uncle Win. Uncle Win akan mau meneruskan ini cuci karpet ini dulu. Paling ini 15 menit lagi selesai. Dan
Oke sobat, inilah pekerjaan Uncle Win di Amerika, jadi tukang cuci karpet. Oke, terima kasih banyak yang udah teman-teman yang udah subscribe dan yang belum kenal ya kan, namaku Win, aku tinggal di Amerika, aku dari Tulungagung, Jawa Timur. Dan jika ada teman-teman yang ingin ke Amerika atau udah tinggal di Amerika ya, ingin bertanya-tanya sesuatu, mungkin berbagi ilmu, welcome. Kalian bisa hubungi aku di Instagramku Mi Amigo, MII Amigo, love to itu ya kan. So kita bisa berbincang-bincang, kita bisa ngobrol di sana, ataupun Anda bisa tulis komen atau everything di channel Uncle Win. Semoga info-info yang Uncle Win kasihkan di channel Uncle Win bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Amin. Oke, thank you sobat, and have a nice day.